Desa Bergas Kidul terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Memiliki luas lahan sekitar 383.000 hektar dan total populasi penduduk sebanyak 7.248 jiwa. Desa ini terbagi menjadi 6 dusun, di antaranya Dusun Kenangkan, Dusun Kerajaan, Dusun Kemelongko, Dusun Seruhan, Dusun Kebon Kliwon, dan Dusun Serumbung. Didukung oleh kondisi geografis yang subur, topografi lahan berupa lereng, dan iklim yang mendukung menjadikan Desa Bergas Kidul memiliki banyak komoditas unggul, khususnya di bidang pertanian. Saya dalam SK menjabat tahun 2020, tepatnya tanggal 15 Januari. Bergas Kidul sendiri luas wilayah 278 hektar dengan area di sekitaran industri. Secara otomatis hampir 70% masyarakat Desa Bergas Kidul bermata pencarian di wilayah sekitar, yaitu di pabrik-pabrik yang ada dan juga lokasi hotel, karena ada 5 hotel yang ada di Bergas Kidul. Dan untuk pertanian sekarang tinggal sekitar 20% dari penduduk masyarakat desa kami. Potensi unggulan yang ada di Bergas Kidul dalam sektor pertanian, pada saat ini banyak petani-petani muda, petani milenial yang sudah mulai berkecimpung dalam pertanian modern sesuai apa yang menjadi arahan Bapak Presiden terkait ketahanan pangan nasional dan juga menjadi visi misi Bapak Bupati Semarang Hesti Nugraha untuk bisa menjadikan sektor pertanian dan juga wisata menjadi sektor unggulan yang ada di Kabupaten Semarang. Alhamdulillah para penggiat-penggiat muda di Bergas Kidul sudah mulai berperan aktif untuk bisa mensupport program-program yang ada di Desa Bergas Kidul. Secara fisik, perkembangan sudah bisa dilihat dan bisa dirasakan dengan pemerataan pembangunan infrastruktur yang ada di Bergas Kidul. Alhamdulillah, support dari pemerintah di atas kami sangat menjadi penentu dan juga menjadi sumbangsih utama, baik dari kabupaten, provinsi, bahkan pusat memberikan sumbangsihnya untuk perkembangan infrastruktur. Dan secara sosial ekonomi kemasyarakatan, banyak sekali kelompok-kelompok yang mengembangkan usaha dalam program pemberdayaan masyarakat desa, terkhusus dimulai tahun 2022. Pada saat itu pandemi COVID, arahan Bapak Presiden untuk ketahanan pangan dan juga ekonomi kreatif, kita banyak sekali kelompok-kelompok yang kita jadikan unggulan seperti peternakan, pemberdayaan ibu-ibu, peran serta wanita yang ada di desa yang bisa mensuplai sampai dengan saat ini kerjasama dengan perusahaan yang ada. PT Sido muncul melakukan pendampingan untuk pengembangan UMKM kreatif ibu-ibu, pengrajin makanan yang bisa dijual di pabrik yang ada di Desa Bergas Kidul. Yang saya rasakan dan saya alami adalah merubah pola pikir masyarakat. Pola pikir masyarakat dengan satu arah, satu tujuan untuk menjadikan Bergas Kidul lebih baik lagi, itu butuh proses, butuh pemikiran ekstra, dan juga istilah bahasa Jawa itu dawa ususe, harus bersabar untuk bisa menjadikan masyarakat itu punya satu visi, satu pandangan bagaimana Bergas Kidul bisa menjadi lebih baik lagi dalam berbagai sektor. Dan saat ini nyuwun sewu, khususnya di pertanian, dengan adanya industri-industri yang ada, banyak sekali anak-anak muda yang masuk ke sana dan minim untuk mau berkecimpung dalam dunia pertanian dan peternakan, padahal menjadi pondasi dasar dalam kehidupan kita adalah pangan.
ketahanan pangan itu yang harus kita siapkan, karena kalau semua nanti kerja di industri, siapa yang akan menyiapkan pangan dasar untuk kehidupan kita, seperti itu. Harapan saya khususnya untuk Desa Berkah Kidul untuk bisa menjadi desa yang unggul dan sejahtera masyarakatnya dalam segala lini dan segala bidang, butuh pemikiran dan kerjasama antara warga masyarakat dan pemerintahan yang ada, simbiosis antara masyarakat dan pemerintahan, kita saling bahu-membahu untuk mewujudkan sebuah impian dan harapan yang kita rencanakan, kita wacanakan bersama. Masyarakat sejahtera, pemerintahan bisa berjalan dengan baik sesuai arahan dari pemerintah yang ada. Seperti itu. Alhamdulillah untuk Dusun Kerumbung itu dusun yang paling kecil di Desa Berkah Kidul dan masyarakatnya masih menjunjung tinggi rasa kegotong royongan, kebersamaan di antara tetangga. Itu sudah menjadi unggulan dari kami, dan di sana mayoritas memang agamis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai norma, adat, dan juga hukum agama yang syariat yang ditegakkan. Dusun Serumbung ke depan akan menjadi lebih baik lagi dan mungkin bisa membuka untuk informasi dari luar. Seperti apa perkembangan di luar dan akan menjadikan Serumbung lebih baik lagi. Dusun Serumbung, sebuah wilayah kecil yang menjadi bagian dari Desa Bergas Kidul, menyimpan potensi besar di tengah suasana pedesaan yang tenang dan asri. Dikelilingi hamparan sawah yang hijau, pertanian menjadi denyut utama kehidupan masyarakat. Padi menjadi komoditas andalan, ditanam dengan kearifan lokal dan semangat gotong royong yang masih terjaga hingga kini. Tak hanya sektor pertanian, Serumbung juga memiliki aset sosial yang kuat. Terdapat lembaga pendidikan yang menjadi pusat pembinaan karakter dan pengetahuan bagi generasi muda. Jembatan Merah, sebuah ikon mobilitas dusun, menjadi penghubung penting antar wilayah, memudahkan warga dalam beraktivitas sehari-hari. Potensi sosial terlihat dari keantusiasme warga dalam kegiatan kemasyarakatan, mulai dari kerja bakti, pengajian, hingga festival rakyat. Nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan masih sangat kental di sini. Dusun Serumbung adalah potret desa yang kaya akan potensi alam, sosial, dan budaya. Modal penting untuk tumbuh dan berkembang jika dikelola dengan bijak dan didukung oleh semangat generasi mudanya. Nama saya Rofi, kelahiran tahun 68. Saya jadi perangkat desa itu tahun 1993. Jadi kalau itu sekarang sudah, kalau nggak salah berapa ya? Mungkin sudah 30 berapa tahun? 32 ya? Sudah lama, sudah 30 tahun. Saya dari kecil di Serumbung sampai sekarang. Ini Serumbung adalah satu dusun terkecil di wilayah Desa Berkah Kidul dengan luas area itu kalau nggak salah untuk perumahan pekarangan rumah ini ada 10 hektar, kemudian persawahan 25 hektar, berarti luasan sawah masih lebih luas dibanding dengan lebih dari 2/3 dari wilayah Dusun Serumbung. Kemudian penduduk kurang lebih 800-an jiwa, mungkin 825. Semua beragama Islam dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tahun ini insya Allah Serumbung sudah tidak ada yang buta huruf. Yang dulu ada, kadang meninggal, kadang sudah semua bersekolah. Tidak ada yang drop out karena wajib belajar harus 9 tahun. Terus itu mungkin itu. Kemudian karena ini Serumbung dekat dengan daerah industri sehingga saat ini jumlah terbanyak adalah karyawan pabrik terbanyak. Yang petani sudah berkurang mungkin separuhnya
yang lain mungkin buru-buru harian, buru lepas, ada yang pegawai negeri dan mungkin ada yang pengusaha begitu. Potensi utama ya tadi areal sawah yang lebih dari 2/3 ini yang menjadi potensi utama di Serubung, termasuk lahan-lahan kosong di pekarangan yang belum termanfaat termasuk potensi, termasuk juga terpelajari adalah sumber daya manusia ini, dan insya Allah semua terpelajar dengan basis ilmu agama yang cukup, itu potensinya. Tantangan utama Dusun Serumbung adalah kurangnya tenaga muda di sektor pertanian. Banyak dari mereka lebih memilih bekerja di sektor industri. Dengan arahan dari dosen pembimbing, kami merancang program kerja berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kami memperkenalkan media tanam hidroponik kepada anak-anak sebagai upaya mengenalkan pertanian sejak dini. Para remaja itu akan berminat ketika itu nanti menghemat energi. Contohnya kalau di bidang pertanian, khususnya di hidroponik, itu kan kita bisa menghemat energi untuk mencangkul. Sedangkan remaja itu cenderung di situ saat ini yang paling tidak disukai adalah mencangkul. Terus terang saya sendiri juga sama, ketika mencangkul pun tidak bisa. Itu mungkin di hidroponik kelebihannya seperti itu. Jadi lebih gampang kita untuk membuat media tanamnya dan perawatannya. Pesan saya bisa berkembang dengan baik sehingga nanti bisa menjadi salah satu sentral desa. Mungkin di Beras itu adalah terkenal dengan pertaniannya, khususnya untuk di bidang hidroponik, baik di bidang tanaman sayur maupun untuk buahnya. Contoh buah melon atau mungkin stroberi atau yang lain. Harapan saya dengan adanya kegiatan pembelajaran atau edukasi kepada anak-anak terkait dengan tanaman hidroponik ini, karena ke depan biar anak-anak juga paham dan ada minat untuk istilahnya mereka menyayangi tanaman. Terus di sisi lain dia juga mengembangkan hasil produksi pertanian. Jadi ke depan, karena kalau kita gambaran kita bahwa sekarang petani kita udah mulai berkurang, petani kita udah mulai nggak ada lah istilahnya, jumlah petani kita lebih sedikit dibanding yang mengkonsumsi hasil pertanian. Jadi ya harapan ke depan dengan adanya edukasi ini, dengan tanaman hidroponik, dengan tanaman-tanaman yang anak-anak suka, mereka akan mempunyai minat dan ada bakat untuk melanjutkan generasi petani kita. Karena petani adalah salah satu pahlawan yang istilah pahlawan negara yang tidak mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Yang sebenarnya pahlawan itu adalah para petani karena mereka menghidupi masyarakat Indonesia pada umumnya. Harapannya seperti itu. Festival Dolanan Anak merupakan sebuah kegiatan edukatif dan rekreatif yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak usia dini melalui pendekatan yang menyenangkan. Melalui berbagai permainan, lomba, dan kegiatan yang dikemas dalam suasana penuh keceriaan, anak-anak dikenalkan pada 4 pilar kebangsaan. Festival ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan pondasi kebangsaan dalam diri generasi penerus bangsa. Festival permainan kemarin menurut aku sudah sangat bagus sekali. Di sisi lain kan permainan itu ada literasi, itu kan melatih motorik kognitif, terus fisik motorik anak, terus bahasa anak, itu menurut saya sangat bagus sekali. Selain itu melatih kepercayaan diri dan kerjasama. Program KKN tahun 2025 ini sangat bagus menurut aku. Untuk kedepannya saya pengen ada permainan yang mengasah kebudayaan. Karena kan kebudayaannya sekarang udah agak turun ya. Kalau bisa untuk mengasah kebudayaan itu. Program kerja dari Divisi Sosial Masyarakat berfokus pada pemberdayaan dan penguatan kapasitas warga secara langsung melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi. Ya, harapan kami dengan KKN termasuk Anda semua bisa menumbuhkan motivasi dari warga yang
apa ya, mungkin tertidur lah gitu. Ibu-ibu yang mungkin tidak bekerja bisa manfaatkan lahan pekarangan yang ada, bisa ada tanaman dan sebagainya, perawatan yang sehingga di samping menambah ekonomi termasuk mungkin hiburan dari anggota keluarga gitu. Jadi menimbulkan itu semangat. Hari ini udah libur 1 tahun lebih, senam, mungkin kapan diadakan itu kan? Kapan ya? Belum? Senam Nah, kemarin udah sih Pak, Udah tahu. minggu kemarin nah itu termasuk itu. Harapannya kakak bisa menumbuhkan senam lagi. Iya.